Apa yang harus aku pikirkan hari ini? Paling tidak inilah yang harus kita programkan dalam otak kita setiap kali kita terbangun. Saya ingin kita memulainya dengan memerintahkan otak kita untuk berhenti dari kebiasaan dan pola pikir lama yang tidak membawa kita pada kebahagiaan. Marilah kita sama-sama memulai memprogramkan kembali otak kita dan tubuh untuk menerima hal-hal baru yang lebih mendamaikan dan memberi asupan cerita bergizi dalam alam bawah sadar kita. Mari memulai dengan berpikir beberapa hal ini. Kita harus sadar diri kita yang tidak sadar, karena karakter dan kepribadian hari ini adalah bentukan dari pengalaman-pengalaman masa sebelumnya. Peristiwa penolakan, kurang perhatian, diabaikan, disakiti, dihianati, dibentak, dipukul, ada kecelakaan, terekam dalam memori kita. Tidak bisa hilang, membekas, membentuk karakter kita. Makanya tanpa kita sadar, hari ini kita bisa melihat ada pribadi yang pemalu, penakut, pemarah, pendendam, pencitraan, pembohong, pendusta, pesimis di sekitar kita. Bahwa bukan tidak mungkin itu juga adalah kita. Menyadari hal yang tidak kita sadari adalah cara kita memutuskan rantai krisis masa lalu yang masih melilit batin kita. Lalu berpikir berbalik bahwa kejadian-kejadian dan pengalaman pahit itu adalah rencana Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan yang baik di dalamnya. Kita harus membersihkan kotoran-kotoran ini. Perasaan ideal baru seperti ini akan menjadi produk akhir dari setiap pengalaman emosi yang buruk dalam diri kita. Jadi sekarang kita bisa merasakan seperti apa rasanya menggapai cita-cita besar yang kita harapkan tanpa harus dihantui masa lalu yang pahit. Maka sesungguhnya kita sementara memberi tubuh kita merasakan masa depan secara emosional. Dan penelitian menunjukkan bahwa latihan mengubah otak dan juga tubuh seperti itu dapat membuat otak kita siap berpikir secara berbeda dan kita bisa membuat tubuh kita merasa berbeda. Tetapi itu tidak cukup. Kamu harus mempertahankan kondisi pikiran dan tubuhmu yang baru ini sepanjang hari. Kalau kita dapat melakukannya, kita akan lebih hebat dari kondisi lingkungan kita saat ini. Akan menjadi lebih hebat dari kecanduan emosional dan kebiasaan tubuh yang buruk. Bersiaplah, karena sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Itu hukumnya. Itu akan datang dengan cara yang baru sesuai yang kita harapkan. Suatu ketika Raja Yoas melihat dinding-dinding bait Allah sudah retak dan rusak. Bahkan lantai dan perabotan dalam bait Allah pun kotor. Maka disuruhlah rakyatnya membersihkannya dan memberikan persembahan-persembahan yang terbaik bagi Allah. Setelah bait Allah bersih, semua rakyat menjadi senang dan bahagia sepanjang hari. 2 Raja-Raja 12 ayat 4-15. Rasul Paulus berkata, tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di antara kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Maka sekarang hidup yang kotor, batin yang retak dan rusak harus kita bersihkan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami siap menerima hal-hal baru darimu dan siap memakai masa lalu yang kelam menjadi pelajaran kehidupan kami hari ini untuk masa depan yang lebih indah. Amin.